dikelilingi oleh hutan pinus dan merupakan salah satu bumi perkemahan terbesar yang ada di wilayah Jawa Timur. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, tempat ini pun dikenal sebagai tempat angker. Ada berkemah itu jilid malam, kalau jilid malam itu 9 ya, 9, terus terakhir teman-temannya itu melihat kok enggak ada gitu. Terus dilihat enggak ada, terus dicari sampai jam 1 kok enggak ada, terus sampai pagi itu enggak ada. Terus Sabtu Minggu ketemu ada di Gunung Biru. Jauh Gunung Biru tuh. Gunung Biru itu di sumbernya. Tidak hanya itu, bumi perkemahan di Desa Tulungrejo, Kota Batu ini pun kerap kali mengalami beberapa gangguan apabila ada kegiatan berkemah, seperti kerasukan massal, anggota camping yang hilang, hingga adanya pohon tua yang tumbang secara misterius sampai memakan korban jiwa manusia. Ada pramuka, terus pramuka itu hari maghrib, isya, sembahyang, jam 10 itu ketiban pohon itu. Orang empat itu semua ketiban semua, tapi sing 2 dibawa ke rumah sakit langsung enggak ada. Di sini ada sosok wanita di situ. Ya, Mas. Sampai sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai ngaget. Tadi Mbak Ria merasakan seperti ada sosok perempuan di tempat ini. Emang ada kejadian apa dulunya? Waktu apa itu jurik malam? Jurik malam. Ya. Lalu opa tuh masuk tenda mau sembayang, terus habis sembayang itu tidur, tiba-tiba pohon itu tumbang. Pohon yang di sampingnya Tenda itu gede, panjang, besar. jam berapa? Jam 11. Malaman di sini pernah dilihatin sosok seorang wanita di sini nggak, Mas? Yang lagi warga yang lewat. Ya sering sih. Sering ya? Iya. Sosoknya seperti apa? Ya perempuan muda. Itu kan dibuat untuk apa? Ini kan yang meninggal kan di sini. Yang meninggal kan Oh, meninggalnya di sini. di sini kan ada namanya nih. 4 orang. Oh iya. Tepat di sini. Ya, Jatuhnya pohon itu tepat di sini. Di sini. Pohonnya dari mana? Pohonnya di situ. masih nangis ya sosoknya. Iya. Dan di sini kan yang meninggal 1. Cuman temennya suka datang yang meninggal di saat perjalanan, yang di perjalanan sama ada yang di rumah sakit ya meninggalnya ya. Iya. Ya, jadi suka datang ke sini gitu. Jadi kadang dia nggak sendiri, cuman sama-sama nangis kayak nggak rela, karena yang 1 meninggalnya karena yang paling sakit mas tertimpa pohon banget. Iya. Langsung ke sini. meninggal Di gitu. sini meninggal. Padahal tidak ada hujan, tidak ada Angin. ya. Nggak ada. Udah mulai deket kan, kita lagi ngobrolin, dia makin lama dari yang tadi saya bilang deket itu terus berdiri ke arah sini, Mas. Ya. Mungkin Mbak Ria kan bisa menarik residual energi hujan itu sebetulnya apa yang terjadi awal? Pas waktu ada acara itu, Iya. sebenarnya ini anak-anak tuh rame, Mas. Iya. Jadi di sini sebenarnya mereka tidak suka orang berisik. Iya. Gitu rame, dan di salah satu pohon itu yang tinggal, yang saya bilang sosok besar itu tinggalnya di situ. Dia ngerasa
kebusikan dan saat kejadian itu yang 4 cewek ini bercanda gitu loh. Sebenarnya sih bercanda biasa, cuman mungkin dari penunggu sini itu kayak Mungkin merasa nggak suka. terganggu, terusik gitu loh. terganggu. Dan akhirnya energi dari si makhluk tadi itu jadi pohonnya jatuh. Makanya sekarang yang sosok itu pindah ke situ tuh. Makanya kita harus lebih sopan santun, hati-hati saling menghormati lingkungan dan sekitar. Maaf nih mau nanya, ini kok ada ini, terus ada kendil di sana, itu maksudnya apa? Supaya ada anak kambing tidak terganggu. Ini biasanya yang naruh seperti ini dari anak yatimnya sendiri atau dari siapa? Dari warga, Oh, dari yang sesepuh sini. rumus ini Iya. kan. Mas, kayaknya ada yang nangis lagi tuh mas di sana mas. Sepertinya di sebelah sana apa ya? Kita kesana aja yuk, kita lihat. Kita ke sana. Yuk mas. Cari orang tua, cari teman, cari. Suara tadi arahnya mana? Arahnya masih di situ mas. Tuh, lebih kedengeran ya mas. Nah, melihat apa, dengar apa di sini? Ya tangisan bayi, tangisan anak bayi. Bayi dong biasanya. Bisa bertanya dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di Tadi ada suara tangisan, terus kita datang ke sini, ya kita udah nyampe di lokasi dan masih bersama. Maria Pinata. Ternyata di sini Pak Suli itu pernah mendengar suara bayi. Bayi apa setelah didatang? Suara bayi, Ya, terus anak apa tuh? Anak kecil gitu. Iya, menurut warga atau Mas sendiri pernah lihat? saya pernah Jam berapa? sekitar jam 1. Malam. Iya, Mbak Ria, apa benar bayi apa itu? Ya, saya yang saya dengar ini suaranya bukan suara tangisan perempuan lagi ya mas ya, lebih banyak suara kayak anak kecil itu bayi. Saya nggak tahu deh, kayaknya di situ ada yang pernah bayi dibuang gitu dengar. Anak bayi dibuang, pantesan dia energinya tuh masih menyayat-nyayat. Dan masih- nggak satu, jadi nangisnya tuh kayak apa bareng-barengan gitu. Jadi ada banyak gitu mas. banyak tuh. Iya, Memang benar ya mas ya. Iya. Memang pernah ditemukan bayi gitu pernah ada. Ada. Jadi kayak yang masih hamil berapa bulan terus digugurin apa dibuang situ benar nggak? Iya. Bisa, sebenarnya kita harus mendekati tangisan suara ya. Ayo. Sementara Mr. Tukul dan Ria Winata begitu penasaran ingin mencari sumber suara tangisan bayi, saat ini Mr. I dan Maria Selena terlihat seperti ingin mencari energi besar dalam rimbunnya hutan pinus ini. Serius, makin sini makin serem ya. Ini kan banyak aura-aura daripada siluman-siluman jin-jin yang ada di sini. Jadi berkeliaran ini sekitar kita udah banyak yang berdiri di belakang kita. Tapi Aktivitasnya banyak. di sebelah sana Ya. di sebelah sana kayak berasa anak-anak kecil Iya, gitu ya. anak-anak Misteri kecil. ya. Banyak banget di sini Iya. Ini kayaknya. apalagi di pohon ini ini ada anak kecil kan ini berdiri kan di sini. Dia kayaknya mau interaksi atau Iya. gimana ya Mister Iya, ya? memang dia mau menyampaikan sesuatu pada kita. Mungkin selama dia yang di sini, kejadian-kejadian di sini, dia ingin menyampaikan sesuatu. Ini sekarang berdiri di pohon yang ini. Ini di sini, Ini sosoknya seperti apa nih Mister I? ini kepalanya. Dia hanya memakai seperti celana pendek, tapi bukan celana pendek, hanya kain yang disarungkan aja. Ini badannya ini penuh dengan kayak darah-darah gitu kan ya. Jadi seperti darah yang mengalir. Ini laki-laki. Ya laki-laki. Iya, laki-laki. Masih kecil banget. Ya, kalau ini mungkin sekitar umur 5 tahun, anak umur 5 tahun. Kalau saya lihat ke belakangnya, ini ada perempuan yang menggugurkan kandungannya di sini. Dia mau komunikasi ya, Mister I ya? Tangannya Mbak Selena taruh sini, depankan gini. Tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Nanti apa yang dirasakan, Mbak Selena cerita aja udah.
dia kan dibuat kayak orang nggak diinginkan gitu, tapi dia merasa nangis, sedih. Ini emang korban-korban yang digugurkan. Iya, benar-benar. Dia minta tolong, dia nangis minta tolong. Aku ngerasain kesedihan banget. Iya. Si anak kecil ini dia mulai kayak orang mulai berontak, seakan-akan dia seperti marah. Dia sendirian, dia cari orang tua, cari teman, cari. Iya. Ditanya aja. Nggak usah yang tanya. Namanya siapa? Sedang apa di sini kamu? Dia cari orang tuanya ya. Iya. Dia menunggu ibunya yang hitungannya membuang dia di sini. Ini si anak ini, ibunya sebenarnya sampai sekarang masih hidup. Jadi ini bisa dikatakan hasil hubungan gelap. Ini dia mau berontak, mau. Serius? Iya. Dia mau berontak ini, mau loncat ke sana. Kasian banget tapi. Sosok anak kecil yang berkomunikasi dengan Maria Selena ternyata mengalami latar belakang cerita tragis. Hal tersebut membuat Maria tidak sanggup untuk meneruskan penerawangannya. Dia berdiri di situ. Tadi ditarik dari sana, ditarik ke sini. Dia mau nunjukin bahwa dulu dia dibuang di sini. Ini lokasi waktu itu dia dibuang. Dia janin umur sekitar 5 bulan. Dibuang di sini. Ini dulu masih banyak rumput-rumputnya. Didoakan dulu ya. Mister I. Ya. Gimana? Tadi waktu Mbak Sena bercerita tadi, si anak kecil tadi tuh megang tangan saya. Tangan saya ditarik, dia mau menunjukkan tempat waktu dibuang. Tentu saja tadi energinya kayak kuat banget dan dia benar-benar berontak banget. Dia seakan-akan apalagi sama perempuan, dia agak marah gitu. Oke. Karena kan dia merasa Sentimen ibunya yang dibuang dulu. sama ibunya gitu. Tadi sih aku lemes banget sih, Iya. nggak kuat. Cowok di dunia asal sendiri itu tadi anak kecil itu sudah melakukan apa ya sekarang ini mas? Apa yang dilakukan? Kalau aktivitasnya, Ternyata ada pesan itu. Maria Selena. Ini ada Kita apa ini? tengah cerita tadi lagi ngejelasin Mister I. Oh, capek dengar dari sana suara kan. Iya, betul. Ada suara tangisan. Lanjut lagi ceritanya, lanjut lagi. Coba lanjut lagi ceritanya gimana? kalau anak-anak kecil yang sudah dibuang di sini, itu di alam astral, dia hidup di alam arwah sendiri. Jadi aktivitas yang ada di sini, ini korin daripada si manusianya sendiri. Jadi aktivitasnya untuk menunjukkan bahwa dia pernah dibuang di sini. Pak Suryanto, apa di sini tempat ditemukan janin bayi yang dibuang tadi Mas Suryanto waktu ditemukan seperti apa? Seperti untuk kain itu. Kain. Dibungkus kain. Dibungkus kain itu. Iya. Cuman waktu itu pas nemu bungkusan itu banyak ya. Iya. Jadi emang kayaknya di sini tempat emang Pembuangan bayi. pembuangan bayi ya. Di sini ini. Iya. Sini Iya. Ya, sekitar sini. sekitar sini. Iya. Mau nanya nih. Iya. Apa benar di sini tempat ada orang yang pernah hilang? Iya. Tapi gimana tuh Pak? Waktu jurit malam itu. Oh, lagi ada perkemahan jurit malam. Iya. Terus gimana tuh singkat ceritanya? Ada yang memanggil, terus dia mengikuti panggilan itu. Oh gitu, terus habis itu udah gak ditemukan lagi. Hilang. Anak-anak
udah dewasa. Oh, udah dewasa. Sering kejadian seperti itu tuh apa? Gini Mas Tukul, kalau saya lihat orang yang hilang ini tadi ketemu sama tiga anak-anak kecil Mas Tukul. Jadi tiga anak-anak kecil ini pertama menggoda si orang yang hilang ini, digoda akhirnya dikejar sama ini, dikejar masuk ke Mas terus. Dia berdiri di sini Mas, tadi lempar ke situ. Siapa yang lempar? Tadi saya mau nanya jadi lupa. Jadi masuk ke dunia astral, ke dunianya anak-anak ini tadi, dia dibelok-belokkan Mas Tukul. Sampai akhirnya dia mengalami rasa kecapean, setelah capek sama anak-anak kecil ini tadi ditinggal. Makanya alhamdulillah bisa ketemu gitu. Waktu orang yang ditemukan tadi dia cerita apa selama dia setelah kembali lagi ketemu sama orang-orang? Ya orang-orang ceritanya ya gimana ya, katanya itu melihat jalan kok enak gitu loh, dikasih makan enak-enak gitu loh. Oh gitu. Berapa hari ditemukan, berapa jam itu waktu itu? 1 minggu. 1 minggu. Ya, baru ketemu. Cuma tadi kalau misalkan di alam lain memang itu seperti kayak 1 hari ini. Iya. Jadi di dunia kita 1 minggu di sana tidak berasa. Jadi mungkin kayak disediakan makanan atau apa. Jadi orang hanya bertamu aja gitu. iya seperti kayak bertamu sebentar. Saya bisa tuh jalan-jalan di momen itu nggak berada dari sini. Sama semesta yang lain supaya tidak penasaran. Sekarang kita panggilkan yang bisa menarik residual energi atau energi yang ada di sini. Siapa? Namanya? Di sini siapa? Kamu dengan siapa? Siapa? Munyamin. Munyamin, kamu di sini penguasa di sini atau bukan? Kamu di sini yang suka mengganggu orang-orang di sini? Bukan. Kamu pada ketakutan kenapa? Dia ketakutan. Karena ada lagi yang lebih besar lagi di belakangnya. Oh. Dia kayak nggak berani bilang. Munyamin, boleh dikasih tahu nggak yang menggoda biasa orang-orang di sini yang hilang itu siapa? Oh, sosok yang di belakang yang besar ini. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Harus dapat yang jahat. Orang baik sama membiaring. Kalau yang ini yang bikin jatuh yang tadi saya bilang, bikin meninggal 4 orang itu ya? Ya. Jadi kamu tinggal cerita aja. Kamu tinggal cerita, Kamu, yang di belakang itu nggak apa-apa kok. kamu tahu nggak biasanya yang sosok di belakang kamu ini membawa orang-orang itu, terus orang-orang itu diapakan? Diputar-putar. Di sini semua sosok takut sama dia atau tidak? Ya, kamu? Kenapa kamu baik? Kenapa takut sama dia? Emang biasanya diperlakukan seperti apa sosok-sosok yang di sini? Dipukul. Iya. Di sini dulu pernah ada yang meninggal. Itu sebab dia atau bukan? Bukan. Sebab yang lain. Yang meninggal itu yang jatuhan pohon, ya. Sama sosok yang mana? Beda lagi sosoknya. Jadi kalau yang sosok di belakang dia yang besar tadi hanya mau muter-muter orang aja sampai beberapa hari gitu ya. Kalau yang ini yang bikin jatuh yang tadi saya bilang, bikin meninggal 4 orang itu ya. Ya, kenapa dia menjatuhkan pohon sampai orang-orang itu meninggal? Karena apa? Berisik. Ya, karena keberisikan dia goyang-goyangin pohon sampai jatuh. Indonesia apa? Tadi menarik energi itu gimana? Tadi komunikasi sama sosok yang baik ya sama suku. Oh, justru yang baik, pantas. Ini kakinya gini, rapat gitu. Jadi kalau jalan tuh ya gitu-gitu. Sok Muyamin ya tadi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang sedih, baik gitu, tapi dia sedih ke sini mencarikan kita, ada mencari penyegaran, refresh. Dia ngajak kayak tadi dia bawa ke dalam itu
diajak main tuh diberi kesenangan, karena yang saya rasa mungkin dia dikasih kebahagiaan ya, diberikan kayak makanan, terus diberikan kayak apapun yang dia suka, jadi kayak keindahan alam yang lain-lain itu ditunjukkan langsung gitu, dibawa ke alam sana. Yang ditakutin sama si Bunyamin tadi itu dia belum benar mandi di sini, Mas Eko. Iya. Jadi dia nggak mau ada cerita-cerita yang ada di sini, menguak di sini dia nggak mau. Makanya yang ada di sini semuanya takut sama dia. Siapapun yang berkomunikasi dia datang di belakangnya. Oke, yang jahat ini justru kalau misalnya ada orang-orang yang sampah terus buang sampah sembarangan dan lain-lain, digangguin sama sekali ya. Jadi dia seperti diputar-putarkan gitu. Jadi kita mau ya lihat ke arah sana tuh seperti nggak ada jalan. Gimana supaya kita tetap melakukan aktivitas wisata maupun pramuka maupun apa, gimana nih Mr. Imam? Yang pertama kita berdoa, Mas Eko ya. Nomor dua lagi kita jaga kebersihan, jangan merusak yang ada di sini. Harus kita lestarikan. Terus kita harus punya sikap yang santun, jaga sikap sendiri. Dimanapun kita berada ya, di alam atau di alam bebas seperti ini atau di rumah siapapun aja, kita harus sopan ya, harus jaga sikap. Jadinya buat saya semua juga tutur kata juga hati, Mas. Kan bercanda sama temen suka kebablasan ngomongnya. Nah, terus habis itu suka berisik, terlalu berisik kan mengganggu orang aja, terganggu gitu, apalagi makhluk-makhluk yang di sini gitu. Jaga sikap. Sama, ya setuju sama Misteri sama Maria. Cuman kalau untuk dari saya sih, kalau bisa di tiap-tiap pohon nantinya dikasih petunjuk jalan, Mas. Jadi kalaupun tersesat kan ada petunjuk ke arah sana gitu. Kalau begitu Mas Ulis, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh semesta, dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari Mr. Budaya yang kurang berkenan. Kita mau mengunjungi satu tempat kayak rumah gitu yang ada sosok wanitanya sering menampakkan diri. Dan kayaknya dia besar dan orang warga-warga juga sering melihat. Jadi kita coba ke sana aja. Penasaran kan bisa, saya udah bisa membaca energinya mereka. Kalau saya penasaran ngajak Mas Tuku sama Mbak Selena ke bekas pabrik jamur. Pabrik jamur. Nah, pemirsa, apa saja yang nanti akan terlihat di misteri ini, apa saja yang dilihat oleh Mas Ahmad, coba diapain itu terus jalan. Terhampar 17 hektar luasnya, bangunan berbentuk seperti pemukiman pedesaan ini adalah bekas pabrik jamur yang telah ditelantarkan dalam keadaan kosong selama 6 tahun berselang. Konon, pabrik yang berada di puncak Cangar Kota Batu ini sudah sejak lama menjadi momok bagi warga desa sekitar, hingga banyak yang menyebutnya bangunan angker. Tak jarang, para penjaga dan pekerja pabrik seringkali mengalami gangguan makhluk astral selama bertugas. Waktu itu kerja jam lembur, jam 12 malam. Kan di pojokan itu ada sosok nenek-nenek itu ngesot gitu. 8 orang itu lari semua. Kalau teman-teman unit 2, unit 1 itu ya banyak. Katanya ada orang nangis, katanya ada yang minta tolong gitu loh. Jaga-jaga ya itu. Terus diketahui orang tinggi, orang besar, orang 2 ya kabur lari itu. Ya seperti orang biasa itu, tapi besar, tinggi gitu. Tak beda jauh dengan bagian atas pabrik ini, terdapatlah sebuah villa kosong tempat menginap tamu yang telah terbenam oleh tingginya rerumputan. Ini merupakan tempat yang paling dihindari warga desa untuk dilewati. Sosok perempuan menangis kerap kali akan seperti memanggil orang yang melewati villa tua ini. Orang yang biasa lewat sini ada suara perempuan panggil-panggil gitu. Saya pas lagi lewat di depan gedung ini, saya pakai sepeda motor, terdengar ada suara tangisan perempuan. Pemirsa, Mr. Tuku jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun juga di seluruh semesta yang indah ini. Coba bayangin aja, ini kanan kirinya aja kosong ini bekas pabrik jamur ini. Nah sekarang saya berada di bekas pabrik jamur Cangar Batu itu Mbak. Mbak Maria Selena, apa yang Mbak Maria rasakan? Yang pasti sih, yang
juga gitu sih, soalnya ini gede banget, luas banget tempatnya, tapi kosong. Ini kita penasaran nih. Assalamualaikum. Kita mau nanya Pak Jali nih, kapan pabrik ini dibangun dan mulai tidak beroperasi nih? Tahun 92 berdiri itu. Mulai damel niki dino Kemis legi. Oke, tahun 2009 ya. Nah, kabarnya saat masih beroperasi karyawan pabrik sering mendapat gangguan. Gangguan seperti apa, Iya, Pak? terus Apa misalnya nih? mulai gangguan yang sering tipe, ada yang kesetrum, niki terus sering kantos kejadian tinggal lunyo enten niku mesin bunyi sendiri itu. Itu apa benar ada orang yang raya dipleges gitu? Ada. Ini apa nih? Maksudnya dirangkul kan awan niku Mas. Awan Nggih. niku terus mereka tolong kula. Pak aja tolong Pak, tolong nyapa lu? Mbak aku dipleges iki Pak. Ngoten. Terus Akhirnya nggih, iya ada diganggu itu karyawan kita lu sing tugas kene ngoten. langsung dilepas. Nggih, dilepas arek ini keringetnya tuntas wis langsung. Ini sebetulnya apa yang terjadi, Mas? Kalau sampai banyak karyawan diganggu itu gimana? Kalau sebelah sini saya lihat hutan cukup ini ya Pak, Ya, cukup berawan lah gitu ya. itu ditebang, jadi energinya jadi kemana-mana langsung Iya. di tempatnya dia di Ya. gitu Kak. Sosok-sosok apa yang mendominasi dan mengganggu di sini nih, Mas Ahmad? Paling kayak suara-suara perempuan karena di atas itu kadang ada yang duduk gitu. Terus kalau untuk sosok siluman juga banyak. Dia lebih menempati tempat-tempat yang kayak ada pohon-pohon Ya, kosong itu. Ya. Bapak lihat ada rasa ketakutan, ada maksud apa yang dilihat? Lihatnya ke atas terus apa? Nggak tahu ini di atas kayak Hah? Nggak dibawa, iya. Iya. Karena kalau di atas itu kebanyakan yang cewek-cewek duduk. Jangan duduk. aku rasanya kok kayak agak-agak bau busuk gitu ya. Biasanya kalau bau busuk itu apa, Mas? Tadi juga sosok tinggi besar juga itunya langsung kayak duduk kayak jadi pada keluar-keluar pada jalan. Kalau Bapak laporin, Pak. Di sok-sok enten barang mlebet niki maksudnya niki pun dinggoni makhluk halus sing kathah niku wonten golek niki. Oke, memang dia agak terganggu kalau misalkan kita datang gitu secara manapun. Tapi dia ingin mengatakan bahwa saya ada di sini, jadi jangan ganggu. Betul apa yang dikatakan Bapak, artinya dia menandakan bahwa kamu jangan rame-rame di sini mengatakan dia aku ada di sini gitu. Kalau ngoten kula matur nuwun atas terima kasih atas waktunya, terima kasih informasinya. Di saat Mr. Tukul tertarik akan energi yang dirasakan Ahmad pada ruang tunnel di bagian atas pabrik, Mr. I dan Riawinata menemukan adanya villa tua yang konon sering terdengar tangisan dan penampakan perempuan berdarah-darah. Apakah gerangan maksud sosok ini memanggil orang dengan menangis, pemirsa? Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di depan bekas penginapan pabrik jamur Cangar Batu, ya Mr. I ya. Mr. I lihat sosok apa aja Mr. I? Kalau saya lihat ini di sini ada sosok perempuan. Perempuan itu sambil nangis. Kadang dia balik ke sana bawa anak kecil gitu. Bawa anak Kadang kecil? iya, kadang balik lagi. Kadang mundar mandi di sini si perempuan itu. Mr. I, ini kalau misalnya ngomongin soal yang perempuan tadi bawa anak itu, kayaknya yang tadi kita di bawah ya? Ya benar. Karena ada aktivitas di sini, dia ngikuti terus ke sini. Iya, yang mungkin kayak dia mau cerita kali Mr. I. Tadi kan kita sempat nggak ada mediasi. Jadi dia ingin menceritakan siapa dia, kenapa ada kejadian gini. Gitu. Karena dari tadi soal nama terus. Iya, ikut terus gitu. Ikut terus, ya udah kita coba langsung aja ke dalam. Astagfirullahaladzim, kaget. Pas
saya tadi pas dia di sini nampakin muka, jadi ada sosok perempuan gitu, Iya. juga panjang. Sekarang si sosok ini, apalagi wajahnya persis perempuan ini persis nempel di kaca Bu. Ya, saya sampai Persis kaget. nempel di kaca. Dia mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Assalamualaikum. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia seperti orang mau melahirkan. Jadi rasa sakitnya benar-benar sakit. Ya, ya, ya. Saya redakan sakitnya. Allah. Ini dia gak bisa ngomong karena apa? Menahan rasa sakit waktu dia menggugurkan kandungannya ini. Jadi gak bisa mengeluarkan kata-kata hanya. Pemirsa, sosok yang merasuki Ria mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga tidak dapat berbicara. Akhirnya Mr. I mencoba mencari sosok lain yang bisa menceritakan tentang residual energi di tempat ini. Dengan siapa? 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 Nanti? Ratna. Meninggalnya kenapa? Hah? Oh, gugurin kandungan. Nah, gugurin kandungan gugurin sendiri apa ada yang bantu? Sendirian? Oh, ada yang bantu. Siapa yang bantu? Simbo? Darmi. Jadi nama Simbo itu namanya Darmi. Dia membantu gugurin kandungannya. Ratna, kenapa kandungannya kok digugurin? Malu? Malu kenapa? Ya Allah. Jadi dia malu karena hamil sama suami orang gitu. Yang nyuruh gugurin siapa? Hah? Oh, yang suami orang itu. Karena kenapa? Hah? Ada Simbo. Oh, Simbo datang. Itu Simbo. Jadi dia mengatakan Simbo sekarang ada di depan pintu situ. Kenapa Simbo datang? Hah? Oh, katanya kenapa Simbo itu datang? Jadi Simbo ini mengatakan sama si Ratna nggak boleh berbicara pada siapapun. Kamu Sintan? Darmi? Oh. Darmi sakit cerita? Enggak, Hah? enggak. Kenapa? Oh? Itu urusanmu. Itu urusanmu. Yang nggak mau cerita karena Simbo Darmi ini sudah melakukan waktu itu berkandungan, jadi dia merasa bertanggung jawab. Mbak Darmi kok turun bantu tiang sini gugurin kandungan? Apa Mbak Darmi? Yang teko itu. Sampun wonten pinten Mbak Darmi? Banyak lagi. Sama ceritakan mulai yang dari sana sampai ke sini. Ya, tadi kan sosok yang perempuan yang bawa anak Iya, itu ya. yang namanya Ratna. Ya, Ratna. Dan dia menggugurkan karena malu sih sebenarnya. Cuman disuruh sama laki-laki yang menghamilinya, dan laki-laki itu suami orang sebenarnya gitu. Jadi mereka tidak menikah, berselingkuh gitu. Dan akhirnya ada salah satu teman laki-laki itu ngajak ke tempatnya si Ibu Darmi. Ya, katanya di situ kan memang tempat menggugurkan kandungan. Kondisinya agak lemah sih si perempuan ini, agak lemah karena kan usia janinnya sudah
besar. Iya. Sudah 6 bulan gitu, yang sebenarnya nggak boleh kan misteri. Nggak boleh digugurin. Ya, udah sampai jadi kayak belum keluar janinnya dipaksa dan dia meninggal pas waktu masih di dalam janinnya. Jadi nggak sempat keluar janin. Nggak sempat keluar karena dia nggak kuat. Dia nggak kuat meninggal dan dua-duanya pasti meninggal. Habis itu jadi pas dan itu dikuburnya nggak sempurna Mas. Jadi kan si laki-lakinya datang dianterin sebenarnya. Habis itu dibawa terus kayak diasal gitu loh. Karena kan menutupi aib. Iya, aib si laki-laki ini tadi. Jadi makanya dia masih kayak gitu masih nyari-nyari gitu. Karena dia orang nggak terima dengan dirinya dengan ulah laki-laki tadi. Tapi kayaknya di sini ada energi yang lebih kuat. Besar lagi ya. Apa kita langsung ke sana aja ya? Ini beda deh, kayaknya ini lebih berat banget. Ayo, ke sana ya. Ke sana aja ya langsung. Nah, pemirsa ini lorong bekas pabrik jamur. Nah, ini kondisinya sekarang. Dokter bisa dijelaskan nggak? Tadi sih pas waktu Mas ini auranya beda lagi nih. Iya, di sebelah sana banyak sosok-sosok yang berdiri. Itu kepalanya nggak ada. Kalau saya lihat sosok-sosok ini kepala ini residu daripada dulu di sini pernah ada waktu zaman perjuangan, zaman Jepang. Ini pernah orang di sini, orang Belanda juga ada, orang Indonesia juga ada, kepalanya dipenggal. Jadi siapapun yang ada di sini waktu itu melawan itu langsung dipenggal kepalanya. Ya, di sini ada juga makhluk. Ya, jadi ada yang kepalanya nggak ada yang kepalanya dipegang ya. Iya. Biasanya melihat sosok lain selain yang tanpa kepala tadi. Sosok yang di belakang saya ini sosok yang besar ini. Dia sekarang ini sosoknya mau mendekat sama kita. Dan tapi kenapa saya lihatnya dia makin membesar ya? Iya, ini sosok yang bilang besar tadi itu. Jadi makin lama makin tinggi gitu. Iya. Pemirsa, saat Mr. I dan Ria Winata berkomunikasi dengan sosok besar penghuni pabrik, tiba-tiba Mr. I mendapat serangan energi besar yang sulit ditaklukkan. Ya, Misteri. Dia tadi kenapa menyerang Misteri? Soalnya sampai terbawa ke sana loh. Iya. Gini tadi kan kita waktu ngomongin yang sana, dia bawa rumah kecil, besar. Dia makanya kenapa nyerang saya? Karena dia merasa tempatnya diusik gitu. Diusik. Saya sempat tadi ditarik, tangan saya dipegang gini, dipegang seperti orang mau dibanting. Lari ke sana, sampai sempat saya dibanting lagi di sana. Sampai jatuh kan Misteri di situ. Alhamdulillah di sana terus bisa ya. Tapi kenapa ya pas sosok ini mendekat, jadi sosok yang tanpa kepala itu di sini itu kayak pada menjauh ke sana gitu. Karena gini, semakin mundur gitu. Sosok yang besar ini tadi sosok yang ditakuti di sini. Gitu ya. Dia seperti penguasa di sini yang memang benar-benar ditakuti sama sosok-sosok yang ada di sini semua. Tapi pas ukurannya sama-sama kita, agak tinggi dikit, mereka sih masih bisa menampakkan diri sosok-sosok yang lain. Tapi pas saat dia membesar kayak marah gitu ya. Jadi semuanya pada bingung semua, pada lari semua gitu. Jadi gimana kalau misalkan kita memvisualkan dalam tulisannya bentuk sosok-sosok yang ada di sini, apalagi sosok yang besar tadi yang tempat saya ditarik tadi itu. Iya. Mereka pemirsa sekarang kita akan lihat Mr. I memvisualkan sosok-sosok yang ada di sini, termasuk sosok yang penguasa yang besar tadi. Yang besar tadi ya. Yuk.
Pemirsa, di tengah proses pelukisan, tiba-tiba pelukis Mr. E seperti dirasuki suatu sosok. Sosok apakah itu? Sepertinya Mr. E mendapatkan gangguan lagi dari sosok penguasa di tempat ini. Teman penguasa daerah sini. Iya. 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 Kenapa Mas? Kok kayak kaget lihat saya. Itu tuh. Tadi kayaknya mau ke tempat tenul. Panau. Hasilnya Ini Mas Sukul, tadi kita melukis di tunnel Mas Sukul. Iya. Tapi kita tadi dapat banyak serangan di sini. Mbaknya Winata gimana? Iya Mas, jadi ini sosok yang tadi mediasi sama saya. Ini sosok yang besar ini Yang menguasai. yang menguasai. Ini sosok yang menguasai daerah sini Mas Sukul. Ya, yang tadi barusan suara itu. Ini soalnya dari tadi ini susah netralisirnya ya. Mas, Iya, ini sampai benar. tadi dibanting segala macam sampai pas lukis juga berantem. Selamat. Coba Mas Ahmad bisa melihat. Kalau penguasa untuk wilayah sini saya rasa itu, dan kita ngeliat di gudang tadi yang saya bilang besar yang mata yang nyalain salah satu ini juga tuh penguasanya. Jadi tiap kamar-kamar itu, tiap ruangan-ruangan itu ada salah satu penguasanya. Itu juga Mr. ini harusnya gimana Mr. supaya di sini bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kembali dan bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa mencari karyawan, bisa mengentaskan kemiskinan, gimana caranya? Kalau bisa diaktifkan lagi Mas Sukul. Jadi diaktifkan supaya di sini ada kegiatan lagi, ramai lagi. Makhluk-makhluk yang ada di sini insya Allah akan pindah gitu. Pemirsa Mr. Tukul Jaga dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun di negara di seluruh semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan yang negatif dan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, misteri, serta legenda-legendanya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan.